Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Raditu billah, roba wabil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan ini kita akan membahas pengakuan pendapatan, ya. Jadi pada saat bagaimana pendapatan itu diakui, gitu. Yuk kita akan masuk ke materi untuk pengakuan pendapatan. Sebagian besar transaksi pendapatan itu memiliki beberapa masalah pengakuan pendapatan. Dalam banyak kasus, hal ini terjadi karena transaksi dimulai dan selesai pada saat yang sama. Namun tidak semua transaksi bersifat sederhana, gitu. Contoh seperti ini ya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan penjualan ya, penjualan. Di mana barangnya itu belum dikirim kepada konsumen. Secara akuntansi itu akan ditulis sebagai pendapatan. Tapi sebetulnya itu merupakan bukan pendapatan. Ya. Contoh lagi, misalkan gini. Ada seorang pelanggan datang. Pak, saya mau membeli produk gitu, senilai 10 juta. Nah, sebelum barangnya dikirim ke konsumen, maka kita itu mencatat sebagai apa? Pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka itu apa? Apakah udah real sebagai pendapatan ataukah hutang? Gitu. Kalau misalkan hutang, alasannya kenapa? Dan kalau misalkan pendapatan, alasannya kenapa? Nah, maka dengan demikian, inilah kita akan membahas pengakuan pendapatan. Gitu ya. Kalau di dalam accrual basis, itu kan accrual basis artinya kas belum diterima, kita sudah mengakui. Tapi di dalam cash basis artinya bahwa pendapatan akan diakui setelah kas diterima. Gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan. Orang pelanggan datang memberikan uang 10 juta mau membeli produk. Orang akuntan akan mencatat itu sebagai pendapatan diterima. Apakah pendapatan diterima di muka itu sebagai pendapatan ataukah sebagai hutang? Itu diakui sebagai pendapatan diterima di muka, artinya bahwa sebagai hutang. Lah kenapa hutang? Karena perusahaan belum memberikan produknya kepada pelanggan. Gitu. Jadi akan diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu artinya hutang. Gitu.
Ketika perusahaan sudah mengirimkan barangnya, maka akan diakui sebagai pendapatan penjualan, gitu ya. Bukan pendapatan diterima di muka. Kalau misalkan perusahaan jasa, sama akan mengakui pendapatan diterima di muka. Tapi kalau misalkan sudah diselesaikan jasanya, maka itu akan diakui sebagai pendapatan jasa. Ya. Jadi pendapatan diterima di muka itu merupakan hutang. Dan akan muncul di neraca pun sebagai hutang. Nah, gitu. Ada pendapatan penjualan, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu merupakan hutang. Nah, hutang itu akan selesai apabila diselesaikan dengan perusahaan, yaitu mengirimkan produk ataupun mengirimkan jasa. Gitu. Terus yang kedua itu proses pengakuan pendapatan menjadi semakin kompleks untuk dikelola. Mudah terjadi kesalahan, gitu ya, mudah terjadi kesalahan dan bersifat material bagi laporan keuangan yang diperbandingkan dengan bidang lain dalam laporan keuangan. Gitu. Akuntansi untuk pendapatan itu sesuai dengan International Financial Reporting Standard. Itu tadi yang contoh pertama, itu merupakan sangat penting dan suka keliru dan saya sudah menyampaikan. Oke. Pedoman untuk pengakuan pendapatan. Jadi prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan diakui saat terdapat kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada perusahaan dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Betul. Jadi manfaat ekonomi, gitu. Perusahaan itu akan memperoleh manfaat ekonomi. Kalau di dalam teori akuntansi, ya, kita masuk ke teori akuntansi, pendapatan itu merupakan arus aset masuk, gitu ya. Arus aset masuk itu artinya aset itu berupa uang, berupa barang, ya, masuk ke dalam perusahaan kita. Gitu. Itu simpelnya, arus aset masuk ke dalam perusahaan. Diakui saat terjadi apa? Terjadi transaksi, gitu. Walaupun belum secara tunai, belum secara cash. Karena kita mengandung accrual basis. Tuh. Lanjut. Nah, pengakuan pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sifat transaksi. Yang pertama, jenis transaksi. Penjualan produk dari persediaan. Untuk deskripsi pendapatannya, pendapatan dan penjualan. Nah, pada saat mengakuinya itu tanggal penjualan. Walaupun secara cash ataupun secara kredit, ya, piutang, ya. Lalu yang kedua, jenis transaksinya untuk menyediakan jasa. Nah, yang ini menyediakan jasa, maka untuk deskripsi ataupun keterangannya itu kan pendapatan dari upah atau jasa. Dan saat mengakuinya itu jasa dilakukan dan dapat ditagihkan. Gitu. Contoh ke awal yang tadi. Penjualan produk dari persediaan. Nah, pelanggan sudah memberikan 10 juta. Tapi persediaan ini itu belum dikirim ke pelanggan. Maka kita tetap mengakui sebagai
pendapatan, tetapi namanya pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka itu nanti akan muncul di neraca sebagai hutang apabila belum dikirimkan persediaan yang dibeli pelanggan. Itu. Terusan transaksi yang kedua, jasa. Saya rusak rumah, tolong direnovasi, ya. Itu kan jasa ke tukang-tukangnya. Saya memberikan uang sama ke tukang itu 10 juta. Nah, itu diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Jangan pendapatan jasa, karena utang. Karena jasanya belum diselesaikan sama tukang. Nah, ketika sudah diselesaikan sama tukang, maka akan diakui pendapatan jasa. Izin menggunakan aset, pendapatan dan bunga, sewa dan royalti. Ya, seiring berlakunya waktu atau saat digunakan. Semuanya sama. Oke. Penjualan aset ini ada pertukaran, persediaan. Nah, lalu deskripsinya keuntungan atau kerugian, pelepasan, tanggal penjualan atau pertukaran. Itu. Lanjut. Nah, lanjut. Praktik selain basis penjualan. Alasan perusahaan tidak menggunakan pengungkapan pendapatan berbasis penjualan. Keinginan untuk mengakui pendapatan lebih awal dibandingkan waktu penjualan yang berdampak pada aktivitas produktif. Dan untuk menunda pengakuan pendapatan di luar waktu penjualan. Oke. Pengakuan pendapatan pada titik penjualan, ya, pengakuan pendapatan penjualan. Nah, ini. Pengakuan pendapatan penjualan itu pendapatan diukur pada nilai wajar. Nah, nilai wajar itu apa? Nilai yang berlaku di pasaran. Diukur dengan apa? Diukur dengan unit moneter. Ya, nilai wajar itu diukur dengan unit moneter. Rupiah kalau di Indonesia. Dari imbalan yang diterima atau diutang. Nah, isu lain terkait dengan pengukuran pendapatan penjualan mencakup transaksi barter. Itu zaman dahulu ya. Dalam transaksi ini pendapatan muncul saat perusahaan menukarkan barang atau jasa dengan barang dari perusahaan lain tanpa menggunakan uang, ya. Barter zaman Paleo, Nojotikum dan seterusnya. Jika sifat barang ataupun jasa yang ditukar tidak serupa, maka pertukaran dicatat sebagai pendapatan. Nah, jika sifatnya serupa, maka tidak ada pendapatan yang dilaporkan. Nah, ada beberapa syarat dalam pengakuan pendapatan penjualan. Yang pertama itu perusahaan telah mengalihkan risiko dan imbalan kepemilikan barang yang signifikan kepada pembeli. Itu artinya bahwa barang itu sudah dikirim ke pembeli, ya. Dan risiko tersebut pasti ketika barang sudah dipembeli akan ditanggung oleh pembeli. Nah, perusahaan menahan keterlibatan manajerial terus-menerus pada tingkat yang disertakan dengan kepemilikan atau pengendalian efektif atas barang yang dijual. Lalu yang ketiga, nilai dari pendapatan yang dapat diukur secara andal. Diukur dengan unit moneter, ya, terdapat kemungkinan manfaat ekonomi mengalir ke perusahaan, adanya arus masuk, ya, pada perusahaan, dan biaya yang telah atau akan terjadi dapat diukur secara andal. Ya, betul. Oke. Sekarang
masuk ke kontrak jangka panjang ya, untuk pengakuan pendapatannya bagaimana gitu. Jadi ketika perusahaan itu menyelesaikan sebuah proyek ya, misalkan perusahaan membangun sebuah jalan raya ataupun jalan layang. Nah, dia akan mengakui pendapatan itu bagaimana? Maka ada dua metode, yaitu metode persentase penyelesaian, ini yang sering digunakan, dan metode pemulihan biaya. Nah, kita akan masuk dan memberikan contoh soal ke metode persentase penyelesaian. Ya, nanti. Metode persentase penyelesaian itu apa? Yaitu mengakui pendapatan ataupun biaya dan laba bruto saat perusahaan membuat kemajuan dalam menyelesaikan kontrak jangka panjang gitu. Jadi setelah kemajuan kontrak beberapa persen gitu, maka akan diakui sebagai pendapatan. Dalam menerapkan metode persentase penyelesaian, perusahaan harus memiliki dasar atau standar untuk mengukur kemajuan menuju penyelesaian pada tanggal intern tertentu. Nah, ini contohnya ya. Contoh ya, teman-teman, PTA memiliki kontrak membangun gedung ya, membangun gedung berapa puluh tingkat gitu, senilai 800 juta ya, dan perkiraan biaya 700 juta. Gitu. Nah, kontrak itu dimulai 2021 sampai dengan selesai 2023 karena gedungnya begitu tinggi, jadi selama 3 tahun itu proses pembangunannya. Ini biasanya juga jalan tol, terus jembatan layang yang memerlukan waktu begitu lama. Maka dengan demikian perusahaan itu supaya tidak kekurangan dana akan dibayar secara berkala sesuai dengan persentase penyelesaian yang dikerjakan perusahaan tersebut. Itu contoh. Ini kan biaya pembuatan, biaya harga jual perusahaannya itu 800. Perkiraan biaya setelah diestimasi oleh arsitektur dan seterusnya totalnya itu 700 juta. Selama 2021, 22 dan 23 selama 3 tahun. Biaya yang dikeluarkan ya pada tahun 2021 itu 315 juta. 2022 568 juta. 2023 710 juta. Nah, perkiraan biaya sampai selesai itu 385. Sedangkan 2022 itu 142. Kemajuan tagihan 300, 350 dan kas terkoleksi 200 juta sama 300 juta. Gitu. Lanjut coba. Nah, ini lanjutannya. Lanjutannya ya. Biaya dikeluarkan 315 juta. Dari mana? Dari soal yang tadi yang di atas. Perkiraan biaya sampai yang tadi dari atas turunin ya. 385. Perkiraan total laba kotor itu 100 juta. Nah, 45%, 315 juta dibagi 700, maka nah ini 45%. Nah, ini pengakuan pendapatan pada tahun 2021 itu 45%. Ya. Pada tahun 2022 itu 80%. Nah, ini yang diakui sebagai pendapatan pada tahun 2021 oleh perusahaan. Ini 2022. Sedangkan 2023 itu udah 100%. Itu perusahaan akan memperoleh total 800 juta. Nah, untuk jurnalnya
konstruksi dalam proses, kas, utang, ya. Ini perusahaan yang mengeluarkan dana untuk mencatat termin dan belum dibayar, ya, utang usaha pada penagihan konstruksi dalam proses tahun 2021, 22, dan 23 untuk mencatat penagihan, ya. Artinya perusahaan menerima dana cash itu selama tahun 2021 200 kas pada piutang usaha, perusahaan menerima uang cash, ya, dan berkurangnya piutang artinya di debit ini 200, 300 untuk 2022 dan 300 untuk 2023. Totalnya berapa? Totalnya 800 juta. Jadi perusahaan itu menguntung berapa? 90 juta. Itu untuk kontrak penyelesaian, ya. Nah, sekarang lagi masuk ke metode pemulihan biaya. Sepanjang tahap awal dari kontrak, perusahaan seperti memungkinkan tidak dapat memperkirakan hasil penjualan kontrak konstruksi jangka panjang dengan andal. Ya, saya hanya memberikan contoh yang sering digunakan, itu metode persentase penyelesaian. Gitu. Baik. Untuk kontrak jasa. Nah, kontrak jasa mengikuti kriteria yang sama seperti kontrak jangka panjang. Artinya untuk mengakui pendapatan itu, yang pertama kontrak harus dapat diukur dengan andal. Manfaat ekonomi sangat mudah terjadi dan tahap penyelesaian harus dapat diukur dengan andal dan biaya perolehan harus dapat diukur dengan andal. Itu. Ini contoh jenis perusahaan jasa. Dan banyak sekali, ya, akuntansi, AP artinya konsultan manajemen, agen periklanan. Silakan teman-teman baca, banyak sekali ini untuk perusahaan jasa. Jenis perusahaan jasa. Nah, situasi pendapatan lainnya seperti bunga, royalti, ya. Orang yang membuat buku dan bukunya berlaku di pasaran, laris, akan mendapatkan royalti. Dividen yang berinvestasi saham, silakan akan mendapatkan dividen. Ini diakui pada saat diterima dividennya. Pertambahan akresi. Nah, ini pengakuan pendapatan berdasarkan, nah ini yang kedua, pengakuan pendapatan berdasarkan kemajuan pertumbuhan hewan, biasanya pada hewan ataupun tumbuhan. Jadi kita akan mengakui pada saat hewan tersebut ataupun tumbuhan tersebut semakin besar. Contoh misalkan kita beli 50 ekor kambing pada waktu masih kecil ataupun masih umur 1 tahun, senilai 1,5 juta. Itu, ya, nilai yang diakui. Tapi ketika umurnya 2 tahun, kambing tersebut mungkin udah beranak, bagi yang betina dan bagi yang jantan tambah besar, gitu, ya. Jadi kita mengakuinya berdasarkan pertumbuhan mereka, gitu akan diakuinya. Ini pada tanaman dan hewan. Nah, dasar penyelesaian produksi.
Pengakuan pendapatan yang timbul dari penggunaan aset perusahaan oleh pihak lain ya menghasilkan bunga, royalti ataupun dividen diatur sebagai berikutnya. Pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep perhitungan akrual ya. Itu untuk bunga, untuk pendapatan royalti diterima untuk menggunakan aset perusahaan, paten, hak cipta, musik dan film saat dengan substansial perjanjian, saat terjadi perjanjian itu. Nah, sedangkan dividen harus diakui saat hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah ditetapkan gitu. Jadi ketika sudah ditetapkan untuk menerima pembayaran, maka Anda boleh mengakui. Yang tadi ini untuk apresi ataupun pertambahan di mana kita mengakui pendapatan sesuai dengan pertumbuhan hewan ataupun tumbuhan. Jadi kan tumbuhan ataupun hewan tidak akan kecil terus ketika mereka ditanam ataupun dirawat. Pasti akan semakin besar. Maka kita akan mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan mereka. Untuk penyelesaian produksi, mengakui pendapatan pada peristiwa selesainya produksi, meskipun tidak ada penjualan yang dilakukan. Ini untuk proses produksi, dasar penyelesaian produksi. Nah, ini ikhtisar metode pengakuan pendapatan ya. Sudah saya rangkum. Ini silakan Pak Ibu membacanya. Itu untuk pertemuan siang ini untuk pengakuan pendapatan ya teman-teman, silakan dibaca, dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.